Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semuanya, kita berjumpa kembali di channel ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabat semua yang telah mensubscribe channel saya, juga telah menonton video-video saya, baik video yang ini maupun video yang sebelumnya. Sahabat semuanya, seperti yang sahabat lihat di video-video saya sebelumnya, terutama video yang tentang pembangunan jalan jalur lingkar utara Sukabumi. Nah, di situ saya melintasi berbagai medan, mulai dari jalan, kemudian sungai, kebun, hutan, dan sebagainya. Dan juga mungkin karena memang saya warga pedesaan, jadi ya sedikit banyaknya mengetahui baik disengaja maupun tidak kondisi lingkungan, kondisi alam di daerah lingkungan saya, baik lingkungan di sungai maupun lingkungan di hutan ya. Nah, untuk kondisi sungai misalnya itu cukup memprihatinkan. Kalau masalah airnya mungkin masih bening, alhamdulillah, karena memang desa saya, tempat tinggal saya itu tepat di bawah kaki Gunung Gede ya. Jadi di atasnya belum ada kampung, jadi ya masih belum tercemar, alhamdulillah. Tapi yang jadi masalah adalah debit airnya. Jadi permukaan air sungainya sekarang turun gitu ya, saat gitu airnya berkurang, pasokan dari atas, dari gunungnya itu, dari hutannya itu kurang. Nah, itu mungkin karena memang berkurang pohon-pohonnya, kemudian ada juga pohon-pohonnya sekarang tingkat kecil-kecil ya, karena pohon-pohon sebelumnya generasi yang sudah tua, sudah besar itu diantaranya ada yang nebang, kemudian juga ada yang terbakar. Pokoknya sekarang sudah berganti dengan yang kecil-kecil seperti itu. Yang jelas debit air sungai gitu ya. Kalau dulu ketika saya masih kecil gitu ya, ketika SD SMP lah, itu nyebrang sungai itu susah ya. Tapi kalau misalnya sekarang itu sudah dangkal sekali, anak-anak kecil juga bisa menyeberang seperti itu. Kemudian juga kondisi ikannya. Nah, kondisi ikannya juga sekarang ini sudah jarang ya ikan di sungai. Kalau misalnya dulu itu, kalau misalnya kita ke sungai mancing, itu insya Allah ikannya banyak kita dapat. Nah, kalau sekarang itu ikannya cukup berkurang. Itu juga memang diantaranya yang saya tahu itu karena ulah manusia juga, yaitu orang-orang yang suka meracun gitu ya, nangkap ikan dengan menggunakan racun. Kemudian ada juga yang menggunakan setrum. Nah, kalau menggunakan racun itu otomatis yang kecil-kecilnya juga mati ya, yang tidak dia tangkap juga mati semuanya gitu. Otomatis ya bisa disebut punah lah gitu. Mungkin hanya ikan-ikan tertentu atau ikan-ikan yang kuat dalam kondisi tertentu mungkin yang kuat ya. Dan tidak tanggung-tanggung gitu, kalau yang meracun itu langsung dari atas gitu, dari hulu sungainya gitu. Tapi ya dalam hal ini saya tidak mempermasalahkan, itulah terserah ya, karena itu cukup jangkauannya cukup terlalu tinggi kalau misalnya mengurusi itu, dan kita terlalu pusing seperti itu. Kemudian juga hutannya. Nah, hutan juga bahkan hutan penyangga, hutan Gunung Gede ya, itu kan pohon-pohonnya tinggal kecil-kecil. Ada yang ya mending kalau misalnya pohonnya masih kecil, berarti akan menjadi besar gitu ya. Tapi ketika pohonnya itu memang pohon yang tidak akan besar, contohnya misalnya pohon kaliandra. Nah, kaliandra itu meskipun besar juga tidak akan sebesar seperti pohon-pohon mahoni, pohon damat misalnya, pinus dan sebagainya. Itu pohonnya pohon-pohon kecil. Nah, kalau di pelajaran seperti misalnya IPA, kalau nggak salah pelajaran apa ya itu, hutan itu kan ada hutan primer, hutan sekunder, itu kan ada lapisan dalam satu hutan ya.
dalam satu wilayah itu pohon-pohonnya itu. Nah, ada yang pohonnya masih kecil, kemudian di situ ada pohon yang besar-besarnya, kemudian ada lagi yang lebih besar. Nah, biasanya kalau misalnya yang paling besarnya itu ditebang, nanti yang kecilnya itu bisa tumbuh jadi besar seperti itu kan. Nah, itu yang disebut hutan primer, itu entah yang kecilnya entah yang besarnya, pokoknya seperti itu kurang lebih. Nah, kalau itu kan pohonnya akan membesar ya, karena memang pohonnya masih kecil tapi jenis pohonnya jenis pohon besar. Tapi kalau untuk wilayah kaki Gunung Gede ini, wilayah tempat tinggal saya, misalnya contohnya hutan-hutan kaliandra, apalagi kalau misalnya semak-semak ya, itu ya otomatis tidak akan menjadi besar rindang seperti itu, tinggi, itu nggak mungkin. Tetapi aja seperti itu meskipun sudah tua juga seperti itu. Nah, kondisi hewannya juga seperti itu, ekosistem hewannya memang banyak para pemburu, udah jelas jumlah burungnya jarang, jumlah hewannya jarang, tetap saja diburu seperti itu. Kalau misalnya ada mencek itu kijang mungkin ya, kalau misalnya ada kijang satu saja itu langsung diburu, dikejar-kejar seperti itu ya, otomatis habis seperti itu ya. Jadi ekosistem hutannya juga rusak. Nah, melihat kondisi seperti itu saya terpanggil, karena memang sebelumnya juga saya pernah aktif dalam penanaman kayu-kayu, pohon-pohon seperti itu ya. Tapi waktu itu pohonnya lebih ke kebun milik sendiri sebagai penyangga hutan. Nah, untuk saat ini saya terpanggil, termotivasi seperti itu untuk berkontribusi dalam memelihara alam, memperbaiki lingkungan, mempertahankan, menjaga ekosistem air, sungai, dan juga hutan seperti itu, kurang lebih seperti itulah. Nah, adapun langkah-langkah kecilnya ya mungkin saya merencanakan pertama itu sungai-sungai, terutama sungai yang terus tergenang airnya ada terus gitu ya, tidak saat itu ingin ada ikannya lagi, kemudian ekosistemnya baik lagi. Nah, salah satunya diantaranya saya ingin coba menanami kembali sungai tersebut dengan ikan-ikan ya, termasuk misalnya irigasi juga. Kalau misalnya airnya tetap terus ada ya kita tanami saja. Tapi untuk irigasi tertentu itu kan airnya terkadang ada, terkadang saat seperti itu ya, karena kadang airnya juga, karena memang sungainya itu sedikit airnya, debit airnya, sedangkan kebutuhan lahan pertanian itu tetap ada, otomatis jumlah air sungai yang sedikit itu dibagi-bagi. Jadi misalnya sekarang ke irigasi mana, ke kampung mana, kemudian kapan lagi misalnya ke kampung mana, seperti itu. Bahkan ada juga yang siangnya kemana, malamnya kemana, seperti itu. Otomatis sungai tersebut maksudnya irigasi tersebut airnya saat, berarti kan ketika dioper ke yang lain seperti itu. Nah, untuk kondisi yang seperti itu, kecuali mungkin kalau misalnya di situ ada ada yang dalam-dalam seperti itu, ada yang airnya tidak saat, mungkin bisa kita tanami juga. Tapi kalau misalnya airnya sungainya irigasinya rata, jadi air saat semua ya, berarti kita tidak bisa menanaminya, karena kalau misalnya ditanami juga nanti ikannya mati gitu ya. Jadi yang jelas memang jumlah kondisi air sangat memprihatinkan. Tapi kita tidak bisa, khususnya dalam hal ini berarti saya sekarang yang berada di lingkungan lokasi ini, tidak bisa banyak berkontribusi dalam meningkatkan kembali jumlah debit air, karena ya itu sangat kompleks ya, berarti menanam pohonnya harus puluhan, ratusan hektar seperti itu, dan itu menunggu lama ya, jadi itu susah. Tapi yang jelas saya ingin berkontribusi seperti itu, ada upaya lah. Masalah berhasil atau tidaknya itu kan ya, yang penting kita punya niat baik, terus niat itu dilaksanakan, berhasil atau tidak itu kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, kawan-kawan semuanya. Nah, saya ingin menanami kembali sungai-sungai tersebut dengan ikan. Kemudian untuk hutannya juga saya ingin berkontribusi menanam kayu seperti itu. Kemudian kayu yang ditanam, nah di samping menanam kayu untuk penghijauan, untuk reboisasi, juga saya ingin
hutan itu kembali menjadi lahan apa ya, yang bisa memberikan kesejahteraan kepada rakyat ya. Pokoknya mah intinya kalau mudahnya, kalau misalnya kita jalan-jalan ke hutan kita tidak susah makanan seperti itu. Nah jadi saya inginnya yang ditanam itu nanti misalnya 1, 2, 3 pohon itu pohon buah-buahan, misalnya buah nangka, buah mangga, buah duren, atau apa saja lah yang sifatnya berbuah yang bisa kita manfaatkan. Karena kalau misalnya pohon jati, pohon damar itu kan susah ya, kita tidak bisa memakan buahnya. Tapi kalau misalnya buah-buahan yang bisa dimakan oleh manusia, nah kalau misalnya tidak ada manusia ke situ mungkin juga bisa dimakan oleh hewan, ada bajing, ada apa gitu kan, dia tetap manfaat. Jadi kebutuhan untuk pengembangan dan memelihara ekosistemnya bisa tercapai seperti itu. Nah kurang lebih rencananya seperti itu. Nah untuk menunjang hal tersebut juga saya rencananya berarti harus membuat sebuah kolam penampungan ikan gitu kan. Karena untuk sementara mungkin ketika mau menanam ikan di sungai itu berarti ikannya kita beli dulu. Nah tapi kalau misalnya terus-terusan seperti itu kan agak berabe juga ya. Jadi kita harus punya kolam kecil penampungan lah, minimal. Kalau misalnya sekarang kita beli berarti itu bisa kita tanamnya, kita lepas di sungainya besok atau minggu depan lah seperti itu. Jadi tidak terburu-buru dan ikannya mungkin bisa bertahan gitulah, layak untuk ditanam seperti itu. Dan juga untuk penanaman tersebut mungkin ikannya juga harus agak gede ya. Karena kalau misalnya kita melihat orang-orang yang memelihara ikan, mereka beli ikan yang kecil itu yang di liter gitu kan benihnya. Nah ketika dipelihara terkadang kan banyak yang mati juga. Nah apalagi kalau misalnya dilepas ke sungai mungkin resiko matinya lebih besar kan, karena arusnya lebih kuat, itu kan arus alam. Dan ya intinya resikonya lebih besar lah. Tapi kalau misalnya kita menanamnya yang lebih besar, yang ikannya udah agak gede-gede, berarti peluang untuk hidupnya kan lebih besar seperti itu. Jadi rencananya saya mau membuat sebuah kolam penampungan kecil-kecilan saja seperti itu. Nah termasuk untuk hutannya juga rencananya saya mau membuat persemaian lah, bukan persemaian mungkin ya, kalau persemaian berarti skalanya harus gede ya. Pokoknya kalau misalnya ada bibit-bibit apa dipelihara di situ, kita disemai di polybag misalnya, setelah gede tumbuh kemudian kita bawa ke hutan, tanam di hutan seperti itu ya. Mudah-mudahan aktivitas atau kegiatan ini bisa bermanfaat gitu, ada kontribusi lah seperti itu. Nah untuk sahabat-sahabat, saya juga butuh dukungan, butuh motivasi, butuh support ya. Semoga kegiatan ini berhasil. Dalam hal ini saya ya tidak meminta donasi sumbangan sebenarnya, tapi saya lebih membutuhkan dukungan dari sahabat-sahabat itu dengan subscribe channel saya ini dan juga bisa menonton video-video saya dari awal sampai akhir, jadi jangan skip lah. Termasuk misalnya kalau misalnya teman-teman bisa menyaksikan atau melewatkan bisa menyaksikan iklan-iklannya tanpa di skip juga, mungkin itu akan lebih membantu dalam pembiayaan. Apalagi saat ini saya masih belum monetisasi ya. Jadi saya mohon dukungan dan dukungannya kepada sahabat semuanya. Mungkin untuk kali ini cukup sekian dulu saja video dari saya. Mohon dukungan dan motivasinya agar saya terus berkarya dan lebih semangat lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.